Putri itu tampak sangat cantik dalam gaun pengantinnya yang mengagumkan. Tetapi, mengapa dia terlihat berbeda di luar cermin? Apakah ada kekuatan gaib? Mari kita cari tahu bersama Wow Fairy Tales. Di sebuah kerajaan kecil yang jauh, hiduplah Putri Jenny. Dia adalah sahabat dari penjahit yang paling berbakat di kerajaan, Kathleen. Mereka berdua suka merancang kostum, maka mereka berdua menghabiskan waktu untuk berbagi setiap hari. Tidak hanya itu, Kathleen juga tahu bahwa Jenny selalu minder dengan penampilannya yang tidak sempurna, sehingga dia selalu menyemangati dan mendukung Jenny. Jenny, penampakan luar tidak bisa mewakili seperti apa kepribadian dirimu. Karena kecantikan sempurna hanya ada dalam jiwa. Jadi percaya dirilah. Memahami perasaan Kathleen, Jenny selalu memberikan yang terbaik untuk Kathleen. Ketika Jenny mendengar bahwa Kathleen akan menikah, Jenny pergi ke kerajaan tetangga untuk mencari kain terbaik untuk membuat gaun pengantin untuk sahabatnya. Sementara sang putri sedang berdiskusi tentang menjahit dan memilih kain dengan pemilik toko, rak lapuk menimpa mereka. Jenny dengan cepat mendorong pemilik toko menjauh, namun dia tertimpa. Untungnya ada seorang pria muncul dan menolongnya. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, terima kasih banyak. Namun, sebelum Jenny sempat berbicara dengannya, pria itu harus pergi karena sibuk. Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu lagi denganmu. Setelah itu, pria itu bergegas pergi, meninggalkan hati sang putri yang terpesona. Nona, terima kasih telah menyelamatkanku. Iya, tidak usah sungkan. Sebagai tanda terima kasih, aku punya hadiah kecil untukmu. Ini adalah sekoci kristal milikku. Dia punya kemampuan untuk membantumu menyulam pakaian paling indah di dunia. Bahkan orang yang memakainya akan menjadi lebih cantik dan berubah seperti apa yang mereka inginkan jika mereka kuat dan cukup yakin untuk percaya pada pakaian itu. Namun ingatlah untuk selalu memikirkan hal-hal baik saat menggunakan sekoci ini. Jika tidak, dia akan membawa kesialan bagimu. Oh, terima kasih. Namun Jenny masih dalam perasaan merindukan pemuda itu. Jenny tidak mendengarkan petunjuk pemilik toko dengan jelas. Dia hanya membawa sekoci hadiah itu. Setelah membeli kain dan menghabiskan waktu untuk belajar pengalaman menjahit dari pemilik toko, Jenny memutuskan untuk kembali ke kerajaannya. Ketika dia memasuki istana, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Dan pria itu adalah orang yang diam-diam dia cintai. Kenapa kau ada di sini, Jenny? Akhirnya kau pulang. Aku dan tunanganku, Louis, sedang mempersiapkan pesta untuk menyambutmu. Ternyata kaulah sahabat terbaik yang sering disebutkan Kathleen. Aku Louis, pedagang kain. Senang bertemu denganmu lagi. Ah, jadi begitu. Halo. Menyadari Louis adalah tunangan Kathleen, Jenny sedih. Karena dia tidak ingin Kathleen melihatnya sedih, dia membuat alasan untuk pergi. Maaf, aku agak lelah. Jadi aku tidak bisa bergabung dalam pesta ini. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Ini hadiah yang ingin kuberikan padamu. Tanganmu telah banyak terluka jarum karena aku. Jadi ingatlah untuk memakai sarung tangan ini saat menjahit. Dan jangan terlalu banyak bekerja. Baiklah, terima kasih Kathleen. Aku tak bisa membiarkan dia tahu kalau aku menyukai Louis. Lagi pula, Kathleen cantik dan pintar. Sudah sepantasnya punya tunangan yang baik seperti Louis. Aku sangat ingin menjadi Kathleen. Punya kecantikan dan cinta Louis. Meskipun Jenny semakin banyak melamun karena cintanya tak terbalas, dia tetap berusaha menepati janjinya, menjahit gaun pengantin yang paling sempurna untuk Kathleen. Dan akhirnya, sehari sebelum pernikahan, gaun itu selesai dibuat. Aku yakin Kathleen akan terlihat cantik memakainya. Andai saja aku bisa berdiri dengan orang yang kucintai dengan gaun ini. Begitu dia selesai berbicara, sekoci di atas meja tiba-tiba menyala dan mengubah Jenny menjadi Kathleen. Kenapa aku berubah menjadi Kathleen? Karena keinginanmu untuk menjadi dia. Maka gaun itu memenuhi keinginanmu. Ternyata selama Jenny menggunakan sekoci pemberian pemilik toko, hatinya selalu ingin menjadi Kathleen. Maka ketika mengenakan gaun itu, sosoknya berubah menjadi Kathleen. Namun gaun itu tidak bisa bertahan dalam wujud ini dalam waktu lama. Jadi, jika kau ingin menjadi Kathleen selamanya dan dicintai oleh Louis, maka Jenny, apakah kau ada di situ? Sebelum sekoci kristal selesai berbicara, Kathleen asli tiba-tiba muncul dan mengagumi perubahan Jenny. Namun, tanpa memberi Kathleen waktu untuk berkomentar, sekoci menyihir dan memenjarakan Kathleen. Kenapa kau lakukan itu pada Kathleen? Aku hanya ingin membantumu menarik kekuatan Kathleen asli.
dan menjadikanmu satu-satunya Caitlin seperti yang kukatakan, maka kau akan memiliki kecantikan dan cinta Louis. Tapi... Caitlin, apakah kau di dalam? Di bawah sihir Sekoci, Louis benar-benar mengira Jenny sebagai Caitlin. Jenny tidak ada di sini. Dia ada urusan mendadak, jadi dia harus meninggalkan istana sekarang. Dan dia akan kembali minggu depan. Sayang sekali Jenny tidak bisa menghadiri pernikahan kita besok. Tapi gaun pengantin Jenny membuatmu sangat cantik. Kau pasti menyukai hadiah ini. Jangan khawatir, aku yakin Jenny selalu memberkati kita dimanapun dia berada. Ingatlah untuk tidak begadang, sayang. Setelah Louis pergi, Sekoci bergema lagi. Kau lihat, Louis hanya mencintai Caitlin. Jadi jika kau menjadi Caitlin, dia akan mencintaimu selamanya. Jadi ambillah kesempatan emas ini. Tapi apakah Caitlin akan baik-baik saja jika aku meminjam kekuatannya seperti ini? Jangan khawatir, aku bisa menjaminnya. Mendengar hasutan Sekoci, Jenny memutuskan untuk menjadi pengantin wanita di pesta pernikahan besok. Sebelum mengambil sumpah, Louis memberi Jenny surat dan ingin Jenny membacanya keras-keras di depan semua orang. Terima kasih kepada semua orang yang menghadiri pernikahan kami hari ini. Dan terutama kau, Jenny. Kau selalu setia berada di sisiku, meskipun aku hanyalah orang biasa yang miskin. Meskipun aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu, aku masih berharap untuk terus menemanimu dan menjadi temanmu selamanya. Mendengar curahan hati dalam surat itu, Jenny menyadari bahwa Caitlin selalu menghargainya dan tanpa sadar memandang Sekoci yang menahan Caitlin. Apa yang terjadi? Tubuh Caitlin larut. Jangan pedulikan hal itu. Selama kau menjadi satu-satunya Caitlin, tidak ada yang akan mengingat Caitlin. Lagi pula, sampai sekarang, Caitlin tidak peduli padamu. Bahkan memaksamu untuk mencari kain di kerajaan tetangga yang jauh untuk dijadikan gaun pengantin. Tidak seperti itu. Itu karena aku menawarkan diri untuk pergi demi sahabatku. Apalagi saat aku kembali, Caitlin selalu peduli dan menyemangatiku. Dia tidak pernah meninggalkanku seperti katamu. Aku akan memberitahu semua orang yang sebenarnya. Jika kau bicara, kau harus menanggung akibatnya. Kekuatanmu akan ditarik untuk menggantikan Caitlin. Apapun resikonya, akan kutanggung demi menyelamatkan Caitlin. Tidak takut ancaman, Jenny memberitahu Louis yang sebenarnya dan menghancurkan Sekoci. Namun saat menghancurkannya, bukan hanya Caitlin yang selamat, Jenny pun tidak terluka. Tiba-tiba, roh Sekoci muncul dan mengucapkan beberapa patah kata. Yang baru saja kalian lalui adalah tantangan yang kuberikan untuk membuktikan persahabatan kalian dapat mengatasi nafsu dan keinginan. Setelah melalui tantangan, aku mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi kenapa Caitlin tidak bangun dan kedinginan seperti ini? Karena kekuatannya telah hilang terlalu banyak. Hanya ketika dia memiliki kehangatan cinta yang paling tulus, dia bisa hidup kembali. Louis, tolong selamatkan Caitlin. Namun walaupun Louis sudah melakukan semuanya, tubuh Caitlin tetap dingin. Maaf Caitlin, jika bukan karena aku yang egois, kau tidak akan menderita seperti ini. Tolong jangan pergi meninggalkan kami. Aku akan menyerahkan segalanya. Aku hanya butuh sahabatku kembali lagi. Selesai berbicara, sebuah cahaya melintas di sekitar Caitlin dan membuatnya hidup kembali. Ternyata, persahabatan yang baik dan abadi keduanya membantu Caitlin dihidupkan kembali. Caitlin, kau kembali. Maafkan aku. Aku menyesal atas tindakan bodohku. Jenny, aku memaafkanmu. Kau tahu, semua pernah melakukan kesalahan. Tapi menyadari kesalahan dan memperbaikinya itu sangat berharga. Jadi, mari kita jadi sahabat lagi, melengkapi bagian yang hilang dalam hidup kita. Setelah itu, upacara pernikahan Caitlin dan Louis sekali lagi berlangsung dengan restu Jenny dan semua orang. Adapun Jenny, dia berharap setelah pelajaran ini, dia bisa tumbuh dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dia cintai. Sap, bantu ibu. Tunggu sebentar, Bu. Aku sedang sibuk. Sap? Untung masih bisa dimakan. Apa yang terjadi? Ibu butuh penjelasan. Jadi waktu kau menyiapkan obat, kau menemukan bumbu penguat rasa yang membuat makanan jadi enak. Tapi akibatnya kau jadi makan berlebihan dan membuat badanmu menjadi gemuk hanya dalam waktu beberapa jam. Masih makan juga?
Sedikit saja, Bu. Berhenti. Ini sudah membuat berat badanmu jadi naik tak terkendali. Dan kau masih mau memakannya terus. Fakta bahwa tubuhmu menggembuk hanya dalam beberapa jam itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Mungkin ini bukan satu-satunya efek samping. Baiklah, Ibu akan mengambil ini dan Ibu akan mencari obat untuk membuatmu kembali normal. Jadi, aku tidak boleh makan apa-apa sekarang? Hai, Sabrina. Kau di rumah? Kau sedang apa, Sab? Aku sedang ganti baju. Ada apa? Kita ada kencan hari ini. Apakah kau lupa? Gawat, aku ada kencan dengan luka hari ini. Sab, sahabat sejati tidak peduli dengan penampilan orang lain. Demikian juga jika dia adalah kekasihmu. Setidaknya aku lebih percaya diri dengan penampilanku yang normal. Bagaimanapun, ini hanya sementara. Dan kau akan tahu kenapa. Nyonya, aku mau bertemu Sabrina. Dia ada di dalam. Jangan biarkan dia makan apapun hari ini. Bu, bantu aku menangani bumbu itu. Hei, Sab. Lihat kue-kue itu. Hei, Sab. Sab, apakah kau ingin melihat-lihat? Jika aku melihatnya, pasti aku akan mencobanya. Tapi jika ada yang melihat aku di cermin, semuanya akan berantakan. Tidak, tidak usah dipikirkan. Ada apa dengan dia? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Banyak sekali tempat berbahaya di sepanjang jalan. Aku tidak mau ada yang melihat penampilanku. Ayo kita berjalan-jalan ke danau. Aku sedang tidak tertarik berada di tempat ramai seperti ini. Baiklah, ayo. Hei, Sab. Kau tampak aneh hari ini. Apakah dia melihat badanku yang gemuk? Aku tidak tahu apa yang membuatmu kesal, tapi aku melihat sesuatu yang indah hari ini yang bisa membuat Sab bahagia. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Sabrina, sungguh kau tidak apa-apa? Bayangan di air. Sab, jika kau tidak enak badan, lebih baik kita pulang. Ini bukan salahmu. Maafkan aku. Tidak baik jika aku terus menyembunyikan ini. Itu akan mempengaruhiku dan orang-orang yang ada di sekitarku. Tunggu aku sebentar. Sab, ini... Sebenarnya, inilah penyebab semuanya kacau hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Maafkan aku. Baiklah, aku akan jelaskan. Sebelum itu, Sab, minumlah pil ini. Ibu? Dia terpengaruh efek samping dari pembuatan obat, menyebabkan dia menjadi lapar dan membuat tubuhnya seperti itu. Aku harus meneliti dan membuat penangkalnya. Itu sebabnya aku bilang padamu untuk tidak memberinya makanan apapun hari ini. Terima kasih kau sudah mematuhi pesanku. Sihir hanya bekerja di luar. Jika kau melihat ke cermin atau bayangan seperti di air, bentuk badanku yang sebenarnya akan tetap terlihat.
Itulah alasan mengapa aku tidak bisa bersenang-senang. Aku mengerti. Jika kau pikir aku sangat terpengaruh oleh penampilanmu, kau salah. Bagiku, membuatmu bahagia saja sudah cukup. Tetapi dengan penampilan ini, jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Kau bisa. Tapi kenapa tubuhku tidak kembali seperti semula? Melainkan aku masih gemuk seperti ini. Obat ini hanya bekerja untuk mengurangi nafsu makan dan tidak membuat berat badan bertambah. Jika kau ingin memiliki tubuh yang sehat seperti sebelumnya, kau harus bekerja lebih keras. Maksud ibu? Betul sekali. Ibu akan membuat jadwal pelatihan rutin untukmu. Pasti akan bisa menurunkan berat badan dan membantuku menyirami tanamanku. Itu bagus sekali.